Dan depresi bisa terasa seperti perjuangan yang berat, tetapi ini adalah pertempuran yang bisa kamu menangkan. Kamu tidak sendirian, dan ada strategi praktis dan terbukti yang dapat membantu kita mendapatkan kembali kendali, menemukan keseimbangan, dan menemukan kembali kebahagiaan. Mari kita lengkapi diri kita dengan alat yang kita butuhkan untuk menavigasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Mari kita mulai dengan manajemen stres. Napas kita adalah sekutu yang kuat. Pernapasan yang dalam dan sadar dapat menenangkan sistem saraf kita, menurunkan detak jantung, menenangkan gejolak pikiran kita, dan membawa kita kembali ke momen saat ini, mindfulness. Anggap saja seperti kita menekan tombol reset pada respons stres internal kita, liburan singkat bagi pikiran dan tubuh kita. Cobalah pernapasan diafragma, yang juga dikenal sebagai pernapasan perut. Letakkan satu tangan di dada dan tangan lainnya di perut. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung sambil menghitung sampai 4. Rasakan perut kita mengembang sementara dada kita relatif diam. Tahan napas selama 4 hitungan, lalu buang napas perlahan melalui mulut sambil menghitung sampai 6. Rasakan perut kita perlahan mengempis. Ulangi beberapa kali. Fokus pada sensasi napas kita dan rasakan ketegangannya mereda. Teknik relaksasi lainnya, seperti meditasi dan yoga, juga dapat membantu kita memupuk kedamaian batin, meningkatkan fokus, dan membangun ketahanan terhadap stres. Bahkan beberapa menit sehari dapat membuat perbedaan yang besar. Ada banyak video meditasi dan yoga terpandu yang tersedia online. Temukan yang sesuai dengan kita dan cobalah. Penghilang stres ampuh lainnya, bergeraklah. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, zat kimia yang membuat kita merasa lebih baik dan bertindak sebagai penambah suasana hati, juga sebagai pereda kecemasan alami. Kita tidak perlu berlatih untuk maraton atau apapun yang berat. Jalan cepat di alam, pesta dansa di ruang tamu kita, berlatih sedikit aerobik, bersepeda bersama teman, atau bahkan beberapa menit peregangan atau yoga ringan bisa memberikan dampak yang ajaib bagi dampak mental kita. Temukan aktivitas yang kita sukai, sesuatu yang membuat kita ingin bergerak, sehingga kita bisa menghubungkan pikiran dengan tubuh kita dan membuat kita merasa lebih baik. Jadikan kegiatan bergerak tersebut sebagai rutin dari rutinitas kita, dan perhatikanlah tingkat stres kita perlahan akan menurun. Manajemen waktu adalah kunci untuk mengurangi stres. Jadwal yang kacau dan berlebihan dapat terasa sangat membebani, yang menyebabkan perasaan cemas dan tidak berdaya. Jadi, kendalikanlah. Buatlah daftar tugas atau to-do list yang realistis. Prioritaskan tugas berdasarkan pentingnya dan urgensinya, dan bagi proyek besar yang kelihatan mengintimidasi menjadi langkah-langkah kecil yang terasa mudah untuk dijalani. Gunakan alat seperti kalender online, aplikasi pengingat, atau bahkan dengan cara tradisional seperti menulis di buku tulis. Dan jangan lupa juga jadwalkan waktu istirahat. Istirahat teratur, momen istirahat dan relaksasi sangat penting untuk mengisi ulang baterai energi kita, mencegah kelelahan, dan menjaga keseimbangan. Berhubungan dengan manusia lain juga sangat penting, terutama saat kita sedang berjuang. Berbicara dengan seseorang yang kita percaya, seperti teman, anggota keluarga, psikolog, atau kelompok pendukung, dapat memberikan ruang yang aman dan tidak judgmental untuk melampiaskan perasaan kita. Mendapatkan perspektif baru, memproses emosi yang sulit, dan merasa tidak terlalu sendirian. Berbagi beban dapat meringankan beban secara signifikan. Ingat, kita tidak harus menanggung ini sendirian. Dan jika stres atau depresi kita terasa luar biasa, atau jika kita mengalami pikiran untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis dan konselor dapat memberikan strategi, alat, dan dukungan berbasis bukti untuk membantu kita menavigasi tantangan ini dan mengembangkan mekanisme coping yang sesuai dengan diri kita. Mereka juga dapat membantu kita dalam menentukan apakah pengobatan mungkin untuk menjadi bagian yang bermanfaat dari rencana perawatan kita. Ada banyak sumber daya dan layanan dukungan yang tersedia, baik online maupun offline di sekitar kita. Menjangkaunya adalah ciri kekuatan dan bukti komitmen kita terhadap kesejahteraan mental kita sendiri. Merawat kesehatan fisik kita juga penting untuk kesehatan mental. Menutrisi tubuh kita dengan diet yang seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, dan tetap menjaga diri kita tetap terhidrasi dengan minum banyak air putih, serta membatasi kafein dan alkohol, dan jangan lupa memprioritaskan tidur yang berkualitas, dapat membantu kita menciptakan rutinitas yang menenangkan dan berdampak signifikan pada suasana hati dan tingkat energi kita. Anggap saja seperti membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan mental kita.
Mengelola stres dan depresi membutuhkan waktu, upaya, dan kasih sayang pada diri sendiri. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Bersabarlah dengan diri sendiri dan rayakan kemenangan kecil, serta jangan takut untuk meminta bantuan di sepanjang jalan. Dengan memasukkan strategi-strategi ini ke dalam hidup kita, selangkah demi selangkah, kita dapat merebut kembali kekuatan kita, menemukan keseimbangan, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna, tujuan, dan kegembiraan. Ingat, setiap langkah kecil menuju perbaikan kita dapat berdampak besar pada kesejahteraan kita pada jangka panjang. Kamu, saya, dan kita semua yang sedang berjuang pasti bisa menghadapinya.